Persebaya Surabaya akhirnya melengkapi kuota pemain asing untuk putaran kedua Liga 1 2024-2025 setelah menambah 2 pemain baru di bursa transfer paruh musim. Sebelumnya, dalam regulasi Liga 1 2024-2025, setiap klub diperbolehkan untuk memiliki 8 pemain asing, namun Persebaya hanya merekrut 6 pemain asing pada putaran pertama. Keenam pemain asing yang memperkuat Persebaya pada awal musim ini adalah Slavko Damjanovic, Gilson Costa, Mohamed Rashid, Francisco Rivera, Flavio Silva, dan Bruno Moreira. Meskipun hanya mengandalkan 6 pemain asing pada putaran pertama, Persebaya tampil cukup impresif dan mampu menempati posisi kedua klasemen Liga 1. Tim yang dijuluki Bajul Ijo ini berhasil menunjukkan performa yang solid di bawah asuhan pelatih Paul Munster, yang mampu mengoptimalkan kekuatan skuad yang ada. Penampilan gemilang di putaran pertama ini membuat Persebaya menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam perburuan gelar juara Liga 1. Pada bursa transfer paruh musim ini, manajemen Persebaya bergerak cepat untuk memperkuat skuad dengan mendatangkan 2 pemain asing baru. Dengan tambahan tersebut, diharapkan tim kebanggaan Surabaya ini semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan tim-tim lainnya dalam memperebutkan posisi puncak klasemen. Kini, dengan kuota pemain asing lengkap, Persebaya berharap bisa terus tampil dominan dan melaju ke babak berikutnya dengan kekuatan yang lebih tangguh. 1. Dime Dimov. Dime Dimov kini resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya sebagai pemain asing untuk putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Bek tengah berusia 30 tahun yang memiliki harga pasar 7,82 miliar asal Makedonia Utara ini menjadi salah satu rekrutan anyar yang diharapkan mampu memperkuat lini belakang tim kebanggaan kota Surabaya. Persebaya Surabaya berhasil mendatangkan Dimov dengan status bebas transfer dari Lokomotiv Sofia, sebuah klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Bulgaria. Selama karirnya bersama Lokomotiv Sofia, Dimov telah tampil dalam 57 pertandingan yang menunjukkan konsistensinya dalam menjaga pertahanan tim. Keputusan Persebaya untuk merekrutnya tentu berlandaskan pengalaman serta kemampuannya yang terbukti di Liga Eropa, yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi skuad Bajul Ijo. Dengan kedatangan Dimov, Persebaya semakin memperkuat lini belakangnya yang sebelumnya sudah dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Kehadiran Dimov juga diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan, terutama dalam menghadapi serangan-serangan lawan yang lebih berat di putaran kedua kompetisi. Setelah diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Persebaya Surabaya, Dimov kini resmi menjadi bagian dari tim dan siap bersaing untuk mencapai target besar di Liga 1 musim ini. Dengan pengalaman internasional dan catatan yang solid di Liga Bulgaria, Dimov diharapkan menjadi sosok yang bisa diandalkan dalam mempertahankan posisi Persebaya di papan atas klasemen Liga 1 2024-2025. 2. Slavko Damjanovic. Slavko Damjanovic, bek tengah berusia 32 tahun asal Montenegro, bergabung dengan Persebaya Surabaya sebagai pemain asing pada musim 2024-2025 Liga 1 Indonesia. Rekrutan baru ini dipilih untuk memperkuat lini pertahanan tim Bajul Ijo dan telah memberikan kontribusi signifikan sejak awal musim. Damjanovic langsung menunjukkan kualitasnya sebagai pemain bertahan yang tangguh. Sepanjang putaran pertama Liga 1 2024-2025, ia telah tampil dalam 17 pertandingan, dengan total menit bermain mencapai 1.522 menit. Meskipun posisinya sebagai bek tengah, ia turut berperan dalam serangan dengan mencatatkan 1 assist. Kehadiran Damjanovic memberikan stabilitas dan kekuatan lebih di lini belakang Persebaya, mengingat pengalamannya yang luas di level kompetisi yang lebih tinggi. Sebagai pemain yang selalu diandalkan oleh pelatih Persebaya, Damjanovic menjadi sosok kunci dalam menjaga pertahanan tim. Pemain yang memiliki harga pasar mencapai 3,91 miliar ini dikenal dengan ketenangannya dalam menghadapi tekanan, serta kemampuannya dalam membaca permainan lawan. Hal ini membuatnya sangat dihargai oleh tim dan supporter Persebaya, yang mengandalkan pengalaman internasionalnya di berbagai liga top Eropa. Dengan kontribusinya yang semakin terlihat, Damjanovic terus menunjukkan bahwa ia adalah salah satu bek terbaik yang dimiliki Persebaya pada musim ini. Kualitas dan konsistensinya menjadi salah satu faktor yang turut membawa Persebaya Surabaya tetap bersaing di papan atas klasemen Liga 1 Indonesia. Kedepan, diharapkan Damjanovic dapat terus mempertahankan performa cemerlangnya untuk membantu tim meraih hasil terbaik di sisa musim. 3. Mohamed Rashid. Mohamed Rashid, gelandang bertahan berusia 29 tahun asal Palestina, telah menjadi pemain asing yang penting bagi Persebaya Surabaya pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Dikenal dengan kemampuannya dalam mengatur permainan dari lini tengah,
Rashid berhasil menarik perhatian banyak pihak sejak didatangkan sebagai rekrutan baru pada awal musim ini. Pemain dengan harga pasar sekitar 6,08 miliar ini langsung menunjukkan kualitasnya, dengan tampil dalam 17 pertandingan dan mencetak 6 gol sepanjang putaran pertama. Total menit bermain yang tercatat mencapai 1.467 menit, menunjukkan betapa pentingnya peran Rashid di tim. Selain menjadi pengatur alur serangan, dia juga memiliki naluri tajam dalam mencetak gol, menjadikannya salah satu pemain andalan Persebaya di lini tengah. Keberadaan Rashid memberi dampak signifikan terhadap permainan Persebaya Surabaya. Sebagai gelandang bertahan, ia mampu melakukan distribusi bola yang rapi, serta memotong serangan lawan dengan kemampuan bertahan yang solid. Tidak hanya itu, ketajamannya dalam mencetak gol juga menjadi nilai lebih. Rashid sering tampil sebagai pemecah kebuntuan di momen-momen penting, menambah kedalaman serangan tim Bajul Ijo. Musim ini, Rashid telah menjadi sosok yang tak tergantikan di lini tengah Persebaya Surabaya. Konsistensinya dalam performa menjadikannya salah satu pemain kunci yang tak hanya membantu tim di sektor pertahanan, tetapi juga turut andil dalam mencetak gol. Dengan karakter permainan yang matang, Rashid diproyeksikan akan terus menjadi pilar utama bagi Persebaya dalam meraih hasil maksimal di sisa kompetisi Liga 1 Indonesia. 4. Gilson Costa. Gilson Costa, gelandang bertahan berusia 28 tahun asal Portugal, menjadi bagian dari skuad Persebaya Surabaya pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Dengan harga pasar mencapai 2,61 miliar, Gilson didatangkan sebagai rekrutan baru di awal musim dan diharapkan bisa memperkuat lini tengah Bajul Ijo. Meskipun begitu, perjalanan Gilson bersama Persebaya di musim ini tidaklah mulus. Selama putaran pertama Liga 1 Indonesia 2024-2025, Gilson Costa telah tampil dalam 17 pertandingan, dengan total menit bermain mencapai 1.105 menit. Ia selalu dipercaya untuk tampil di setiap laga, menunjukkan bahwa pelatih Paul Munster mengandalkan kemampuan bertahan dan penguasaan bola yang dimiliki oleh pemain asal Brasil ini. Namun, meski selalu dimainkan, Gilson Costa tampaknya masih kesulitan untuk menampilkan performa terbaiknya. Permainan yang ditampilkan masih belum maksimal, dan ia belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan skema permainan tim. Dalam beberapa laga, Gilson Costa terlihat agak kesulitan dalam mendistribusikan bola dan mengatur alur permainan. Sebagai gelandang bertahan, ia diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik di lini tengah dan menjadi pemutus serangan lawan. Meskipun demikian, ketangguhan fisiknya dan pengalaman bermain di berbagai kompetisi diharapkan akan menjadi modal berharga bagi Persebaya dalam menghadapi laga-laga selanjutnya. Meski demikian, dengan banyaknya pertandingan yang masih tersisa, Gilson Costa memiliki peluang untuk terus meningkatkan performanya dan memberi kontribusi lebih signifikan bagi Persebaya. Pemain dengan pengalaman internasional ini diharapkan bisa lebih mengatasi tantangan dan beradaptasi dengan gaya permainan yang dituntut di Liga 1 Indonesia. 5. Francisco Rivera. Francisco Rivera, gelandang serang berusia 30 tahun asal Meksiko, bergabung dengan Persebaya Surabaya pada awal musim 2024-2025 di kompetisi Liga 1 Indonesia. Sebelumnya, Rivera dikenal sebagai pemain andalan di Madura United, di mana ia berhasil meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Liga 1 Indonesia musim lalu. Bergabung dengan Persebaya, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatur serangan dan mencetak gol. Pada musim 2024-2025 ini, Rivera telah tampil dalam 16 pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Dalam total 1.391 menit bermain, ia berhasil mencetak 3 gol dan 3 assist. Meskipun statistik tersebut cukup baik, performa Francisco Rivera pada putaran pertama Liga 1 ini belum sepenuhnya memuaskan, terutama jika dibandingkan dengan pencapaian luar biasa yang ia raih bersama Madura United musim sebelumnya. Sebagai gelandang serang, Rivera memiliki kemampuan dalam mendistribusikan bola dan menciptakan peluang, tetapi ia tampak kesulitan dalam menampilkan performa terbaiknya di bawah bimbingan pelatih Paul Munster. Meski begitu, kontribusinya dalam mencetak gol dan memberikan assist menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh dalam skema permainan Persebaya. Rivera memiliki kualitas teknik yang sangat baik, dan hal tersebut memberi harapan bahwa ia akan semakin menemukan ritme permainannya seiring berjalannya waktu. Diharapkan, dengan pengalaman yang dimiliki serta kualitas permainannya, Rivera bisa kembali ke performa terbaiknya dan menjadi motor serangan Persebaya di paruh kedua musim ini. Seiring berjalannya kompetisi, Francisco Rivera diharapkan dapat membawa lebih banyak dampak positif bagi tim dan membantu Persebaya meraih hasil maksimal di Liga 1 Indonesia. 6. Bruno Moreira. Bruno Moreira,
penyerang sayap kiri berusia 25 tahun asal Brasil, merupakan salah satu pemain asing Persebaya Surabaya di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Dikenal sebagai pemain dengan harga pasar mencapai 6,08 miliar, Bruno juga dipercaya untuk memimpin tim sebagai kapten di musim ini. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman dan kemampuan di level tinggi, Persebaya sangat mengandalkannya untuk memberikan kontribusi di lini serang. Pada musim 2024-2025 ini, Bruno Moreira telah bermain dalam 16 pertandingan dan berhasil mencetak 3 gol serta 1 assist dengan total waktu bermain mencapai 1.430 menit. Meskipun statistik ini cukup solid, namun penampilannya di putaran pertama Liga 1 belum sepenuhnya mencerminkan potensi terbaiknya, terutama jika dibandingkan dengan performa impresif yang ia tunjukkan pada musim-musim sebelumnya bersama Persebaya Surabaya. Bruno Moreira memiliki keterampilan teknis yang baik serta kecepatan di sektor sayap, yang memungkinkannya untuk menjadi ancaman besar bagi lini pertahanan lawan. Namun, di putaran pertama Liga 1 ini, ia tampak belum mampu mencapai puncak performa yang diharapkan dari seorang pemain kunci seperti dirinya. Terkadang, ia kesulitan untuk menciptakan dampak signifikan dalam pertandingan, meskipun kontribusinya tetap terlihat dalam mencetak gol dan memberikan assist. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Persebaya berharap Bruno Moreira dapat segera menemukan kembali bentuk permainan terbaiknya di paruh kedua musim ini. Sebagai kapten, ia diharapkan untuk memimpin tim dalam mengejar kemenangan dan membawa Persebaya Surabaya ke posisi yang lebih baik dalam klasemen Liga 1. 7. Flavio Silva. Flavio Silva, penyerang tengah asal Portugal berusia 28 tahun, menjadi bagian penting dalam skuad Persebaya Surabaya untuk kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Dengan harga pasar yang mencapai 4,78 miliar, Flavio membawa pengalaman dan kualitas yang diharapkan dapat meningkatkan performa tim. Sebagai rekrutan baru di awal musim, Flavio diharapkan dapat mengisi posisi penting di lini depan Persebaya. Pada musim ini, Flavio Silva telah tampil dalam 17 pertandingan, mencetak 6 gol, dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim dengan total waktu bermain mencapai 1.475 menit. Meskipun perannya sebagai penyerang tengah sudah dikenal, pada putaran pertama Liga 1, pelatih Paul Munster justru lebih sering menempatkannya di posisi sayap. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Flavio yang mampu beradaptasi dengan peran baru yang diberikan oleh tim pelatih. Keputusan untuk memainkan Flavio sebagai penyerang sayap memberikan dampak positif bagi tim, mengingat kecepatan dan teknik individunya yang mumpuni. Walaupun demikian, Flavio tetap mampu mencatatkan sejumlah gol penting, memperlihatkan kemampuannya dalam menyelesaikan peluang meskipun ia bermain di posisi yang sedikit berbeda dari biasanya. Persebaya Surabaya berharap Flavio Silva dapat melanjutkan performanya yang solid dan menjadi lebih tajam di lini depan. Sebagai pemain asing dengan pengalaman di level yang lebih tinggi, Flavio diharapkan untuk terus berkontribusi dalam membantu Persebaya mengejar target-target mereka di Liga 1 musim ini. Dengan kualitas yang dimilikinya, ia bisa menjadi sosok kunci yang membawa tim meraih hasil maksimal di sisa pertandingan. 8. Dejan Tumbas. Dejan Tumbas, penyerang tengah berusia 25 tahun asal Serbia, menjadi pemain asing terbaru Persebaya Surabaya untuk putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Sebagai rekrutan yang datang dengan status bebas transfer dari klub FK Hujan, tim kasta tertinggi Liga Tajikistan, Dejan diharapkan dapat memperkuat lini depan Persebaya Surabaya yang tengah membutuhkan tambahan tenaga. Selama membela FK Hujan, Dejan Tumbas menunjukkan kualitasnya sebagai seorang penyerang yang produktif. Ia tampil dalam 13 pertandingan, mencetak 8 gol dan memberikan 2 assist, dengan total menit bermain mencapai 1.055 menit. Statistik ini menunjukkan bahwa Dejan memiliki kemampuan untuk menjadi sosok pencetak gol yang handal, serta pemain yang mampu memberikan kontribusi lebih dalam serangan. Dengan harga pasar yang mencapai 3,48 miliar, Dejan Tumbas memiliki reputasi yang cukup menjanjikan di level kompetisi yang lebih tinggi, dan itu menjadi modal berharga bagi Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya melihat potensi besar dalam diri Dejan Tumbas, terutama dengan catatan impresif yang ditorehkan di Liga Tajikistan. Pemain dengan postur yang solid dan kemampuan dalam menempatkan bola di area berbahaya ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada tim. Meski ia baru bergabung di putaran kedua, kehadiran Dejan di lini serang diharapkan dapat memperkuat daya dobrak Persebaya Surabaya dan membantu tim meraih hasil maksimal di sisa musim. Diharapkan, Dejan bisa segera beradaptasi dengan permainan tim dan membawa tim berjuluk bajul ijo tersebut ke jalur kemenangan.